Bismillahirrahmanirrahim. Inna min rahmatillahi ta'ala annahu abaha lil khalqi at-talaba wa lam yukallifuhum izalata ma fit tabai. Sesungguhnya di antara rahmatnya Allah itu yaitu Allah melegalkan makhluknya untuk mencari rezeki. Ini hukum asalnya abaha, diperbolehkan, mubah toh. Hukum asal mencari rezeki itu boleh. Hukum asal bekerja itu boleh. Di sini ayatnya yang dicantumkan dalilnya qala ta'ala ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah perkara-perkara yang halal dan bagus dari yang ada di dalam bumi. Wa qala subhanahu wa ta'ala rijalun la tulihim tijaratun la wala bai'un an dzikrillah. Orang laki-laki yang mana berdagang jual beli tidak sampai melalaikan dirinya dari zikir kepada Allah. Ini seseorang yang sangat utama, ciri-cirinya seperti itu. Meskipun sibuk dengan pekerjaan seperti ini, dia tetap zikir kepada Allah, tetap sambung. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam atyabu ma'akal al-mu'min min kasbiyatihi. Paling bagusnya sesuatu yang dimakan oleh orang mukmin itu adalah yang hasil keringatnya sendiri, bukan hasil cokokan, bukan hasil kerjanya orang direbut atau gimana, itu bukan. Jadi hasil keringatnya sendiri. Bahkan ada dalilan ala ma dzakarnahu min ibahatil harakah fi talabi rizqi. Keterangan dalil-dalil tadi itu menunjukkan ibahnya, kebolehannya bekerja. Wa annal mutaharrik fi talabihi la yatanafa ma'a ma jaa fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana 'alaiha kabiru sahabati radhiyallahu anhum. Dan orang-orang yang bekerja itu pokok selama tidak berlawanan dengan syariat ya sudah cukup begini. Walihada faman kanat harakatuhu fi talabi rizqi ala ma wasafna fi min iqamatil haqqi wal wuqufi an tajawuzil hudud wa tashhihil wara'i fil muttajar wa fi sana'ati wal harfi al mukhtalifah kana bidzalika muti'an lillahi wa mahmudan 'inda ahli ilmi. Di sini oleh karena itu barang siapa usahanya itu dalam mencari rezeki sesuai dengan yang telah ditetapkan, telah dijelaskan tadi, yaitu apa? Iqamatul haq, umpamanya memenuhi tugas-tugasnya, umpamanya orang tua memenuhi tugas-tugasnya, memberikan nafkah kepada keluarga ila akhirih, amil akhirih, wal wuquf an tajawuzil had wa tasihhil wara fil mutajar, tidak melewati batas-batas, agar tidak melewati batas-batas yang ditetapkan oleh syariat. Karena orang miskin itu sangat mendekati kekufuran. Ya kadul kufur itu ya sangat jelas. Tapi sonaati wal harfi al mustalifah. Jadi memang tujuannya itu seperti itu. Karena bidzalika muti'an maka orang-orang yang telah memiliki kriteria tadi iqamatul haq wal wuquf an tajawuzil hudud wa tasmil wara itu menjadi, dengan hal tersebut orang itu dianggap kerjanya itu mencari rezeki itu dianggap ketaatan kepada Allah dan termasuk pekerjaan yang terpuji. Dulu ada sahabat waktu sahabat ngaji kepada Kanjeng Nabi di masjid, sahabat itu lewat di depan masjid. Oleh sahabat lain yang sedang mengaji, celaka orang itu, katanya gitu. Celaka orang itu, ada Kanjeng Nabi ngaji, kata Kanjeng Nabi mau idoh kok malah ditinggal, keluar malah mencari pekerjaan, mendahulukan dunia malah meninggalkan akhirat. Dicela. Tapi Kanjeng Nabi dengar seperti itu, dibilangnya jangan dicela. Jangan-jangan orang itu kalau tidak bekerja nanti keluarganya nggak ada yang dimakan. Pada hari itu nggak ada yang dimakan. Berarti bekerja itu merupakan sunnah saya. Ngaji di sini ini sunnah saya, katanya Kanjeng Nabi. Bekerja itu juga sunnah saya. Jadi kita untuk masalah bekerja itu sudah ada aturannya, dengan niat-niat yang bagus akan dianggap menjadi ketaatan, akan dianggap terpuji. Wa man khalafa syai'an mimma sabaqa dzikruhu fata'adda fil harakah wa takhlufu amma yuhabbu alaihi min husnil muamalah ma Allah wa khalqihi kana dzalika 'asyan lillahi wa madmuman 'inda ahli ilmi. Ketika orang tersebut kok bekerja, kok menyalahi aturan syariat, seumpamanya bekerjanya dengan cara curang, jual belinya ada praktek-praktek mengurangi timbangan atau ada hal-hal yang merugikan orang lain lah, atau
yes, itu dia melanggar syariat, kita anggap seperti itu, sesuai aturan-aturan syariat, melanggar aturan syariat, maka orang tersebut asyanillah, maka dianggap durhaka. Meskipun asalnya tadi boleh bekerja, tapi gara-gara penyebab melanggar syariat itu bekerjanya dianggap durhaka kepada maksiat kepada Allah. Wa madmunan inda ahli ini kan dicela menurut ahli. Wa ta'kidan ala ma sabaqa. Fal mahmudu minal harakah fi talabil rizqi qamatu ta'ah. Untuk menguatkan keterangan yang lalu, yang terpuji dalam mencari rezeki itu pertama iqamat ta'ah, menegakkan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala fil harakah wa taharril muwafaqah li syar'illahi wa subhanahu wa ta'ala fiha, dan menjaga syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala wal wuquf indal hudud asy-syar'iyyah hatta yakuna mawsuqan bil wara wal qasdil halal, dan juga tidak sampai melewati batasan-batasan agar tidak melewati batasan-batasan syariat, sehingga orang tersebut bisa disifati dengan wirai, bisa disifati dengan orang yang bekerja dengan perkara yang halal. Ila qama bidzalika ala syara'itihi al-madhkurah anifan kana hadhihi bil harat al-mahmudah allati abahaha Allah azza wa jalla yufidu 'alaiha. Ketika orang tersebut melaksanakan pekerjaan itu sesuai syarat-syarat yang tadi, maka pekerjaan itu terpuji seperti penjelasan yang barusan. Minal harakat al-mahmudah itulah rezeki ma huwa arfa'u darajat wa a'la birrubha. Di antara pekerjaan-pekerjaan yang terpuji ketika sudah memenuhi syariat aturan, ada pekerjaan yang terpuji. Di antara pekerjaan yang terpuji itu ada pekerjaan yang paling terpuji. Apa itu? Ya sa'yul insani wa harakatuhu fi talabi rizqil al-halal liman tajibu alaihi i'alatuhu, yaitu usahanya manusia dalam mencari rezeki. Untuk apa mencari rezeki? Untuk menafkahi orang-orang yang diwajibkan untuk dinafkahi. Seumpamanya orang tua bekerja untuk menafkahi istri anaknya. Seumpamanya ya sebenarnya lah, pokoknya orang yang diwajibkan untuk dinafkahi, kok dia bekerja untuk itu, berarti itu merupakan yang paling tinggi derajatnya dalam kategori mencari rezeki. Wa man naddabahu asy-syari'u ila al-qiyam bihi wa farada 'alaiha al-qiyam bi umurihim min al-aba'i wal ummah wal azwaj wa siwar al-awlad alladhi hatta asy-syari'u 'ala al-qiyam bi umurihim wa ja'alahu wajiban yutibu 'alaihi wa ja'ala immalahu ma'siyatan yu'aqabu 'alaiha wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lafa bil mar'i ithman al-yudhi'a man ya'ul wa qala alaihi salatu wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ini penjelasannya sudah sama dengan tadi, dicukupkan penjelasannya dengan tadi. Farrajulu ra'in yajibu 'alaihi al-qiyamu biman istar'a amruhum min amri dunya wad din. Kullukum ra'in, setiap di antara kalian itu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian itu pasti akan dimintakan pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Orang tua dimintakan pertanggungjawaban untuk memimpin keluarganya, kepala desa ya untuk kepemimpinannya yang akhir ini. Pribadi pun juga seperti itu, untuk kepemimpinan diri kita sendiri, kita jangan sampai melanggar aturan syariat. Wa hasilul qawli annal asla fil kasbi wat ijarah huwa al-ibahah. Hukum asal, kesimpulannya hukum asal bekerja itu boleh, illa annahu qad yakunu mahmudan aw makruh, hanya saja bisa menjadi terpuji, bisa menjadi tercela. Hasbal maqasid wal athar al mutarattabah 'alaiha, sesuai kadar niatnya dan kadar efek samping setelahnya. Niat bagus tapi efek sampingnya merugikan orang lain juga enggak bisa. Jadinya niat juga efek sampingnya. Wa fi mayali nubayyinu dzalika bi ijazin. Setelah ini akan dibahas, mungkin pertemuan selanjutnya akan dibahas tentang masalah pekerjaan yang terpuji dan tercela. Mungkin kurang lebihnya sekian.